Ya, selamat pagi saudara. Selamat bertemu dalam talk show tentang COVID-19 yang saat ini semakin marak dan sudah mendunia. Dan ini diselenggarakan oleh Bitwat Pro, Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. R.D. Kando, Manado. Saudara, seperti kita ketahui bahwa di awal tahun 2020 ini COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus klaster pneumonia yang etiologinya yang tidak jelas di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern atau PHEIC atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau KMMD. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan coronavirus disease atau COVID-19. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19 dan telah menyebar sampai ke Provinsi Sulawesi Utara. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Bersama kita telah hadir narasumber kita saat ini, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. R.D. Kando, Manado. Kita sapa Dr. Jimmy Panelewen, SPB KBD. Selamat datang. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya narasumber kita, Dr. Handri Takasenseran, selaku Kepala Bidang Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. R.D. Kando. Selamat datang, dokter. Dan saat ini mari kita akan sejenak kita mau membahas sedikit tentang COVID-19. Manajemen kita telah hadir saat ini dan pertanyaan upaya penanganan pencegahan COVID ini, COVID-19 di lingkungan Rumah Sakit Kando. Bagaimana Direktur menyikapinya? Terima kasih Kristi. Menjawab pertanyaan yang disampaikan tadi, bagaimana upaya-upaya manajemen untuk melakukan pencegahan terhadap penyebaran dari COVID-19 ini. Memang yang paling penting untuk penanganan dari COVID-19 adalah pencegahannya. Dan tentu saja rumah sakit yang merupakan area yang sangat berisiko karena lalu lintas orang yang di rumah sakit yang demikian padat. Ya. Kemudian memang rumah sakit nantinya menjadi tempat di mana pasien-pasien yang menderita COVID-19 akan dirawat. Tentu ada penanganan-penanganan khusus yang harus dilakukan di Rumah Sakit Kando terutama. Manajemen sendiri sebelum ini merebak, kemudian Sulawesi Utara terpapar dengan 1 pasien konfirmasi positif, juga telah melakukan langkah-langkah untuk menyebarluaskan upaya-upaya untuk memutus rantai penjalaran dari COVID-19. Baik melalui video, YouTube, medsos, itu kami lakukan, makan juga pada pertemuan-pertemuan resmi, misalnya apel atau kegiatan-kegiatan lain di Rumah Sakit Kando Manado. Ini diharapkan nantinya upaya-upaya ini akan terdiseminasi, sehingga seluruh personil yang ada di Rumah Sakit Kando memahami benar bagaimana cara dan upaya yang dilakukan untuk menghentikan penjalaran. Seperti yang sering kami sampaikan bahwa penjalaran itu yang paling penting adalah upaya kita untuk melakukan kebersihan diri. Cuci tangan adalah faktor utama yang penting karena cara penjalaran dari COVID-19 ini terutama melalui droplet, yaitu semburan tetesan-tetesan pada saat kita berbicara, dan kemudian nantinya virus itu akan menempati permukaan-permukaan suatu benda, dan saat itu sering tangan kita yang nantinya akan menyentuh, kemudian kita sebarkan melalui mungkin dalam
kontak-kontak sosial, keakraban, kekerabatan, persaudaraan dalam bentuk misalnya jabat tangan. Dan sering kami sampaikan bahwa upaya ini harus diputus dengan cara satu-satunya adalah cuci tangan. Cuci tangan dengan air sabun dan air mengalir, itu selama 20 detik kira-kira, itu adalah yang paling efektif. Juga adalah pemakaian hand sanitizer. Iya. Jadi ini komponen-komponen penting ya. Pemakaian masker juga harus dilakukan, terutama adalah teman-teman tenaga medis maupun perawat atau tenaga kesehatan lainnya yang nanti akan berkontak. Jadi memang pakai masker itu kan dianjurkan adalah pasiennya. Tetapi untuk tenaga medis dan perawat atau tenaga kesehatan lainnya yang nantinya akan berkontak atau melayani pasien dengan COVID-19, ini juga harus pakai masker. Iya, nah, terkait itu Pak, kasus COVID-19 ini semakin bertambah. Dan pasti kita menggunakan APD-APD yang ada. Bagaimana ketersediaan APD untuk saat ini dan sampai ke depannya, mengingat rumah sakit kita ini, Rumah Sakit Profesor Dr. R.D. Kando adalah rumah sakit rujukan. Terima kasih. Jadi begitu dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO dan kemudian dideklar oleh juru bicara nasional mengenai COVID-19 bahwa Indonesia telah ditemukan 2 penderita COVID di awal-awal ya, di awal bulan Maret, maka ini kemudian terjadi kelangkaan untuk alat pelindung diri atau APD atau alat proteksi diri, termasuk di situ masker dan gaun yang biasanya sebenarnya pada kondisi normal itu mudah didapat. Pada kondisi sekarang pun maka ada kesulitan-kesulitan atau keterbatasan-keterbatasan menyangkut hal tersebut. Ya. Kando juga terdampak dengan keterbatasan-keterbatasan tersebut. Jadi rumah sakit Kando juga mengalami kesulitan untuk membeli. Tetapi saya bersyukur bahwa kita punya cadangan sebenarnya dari alat proteksi diri itu, walaupun cadangannya itu tidak terlalu lama ya, karena diprediksi itu hanya sekitar 20 hari untuk kita pakai. Nah, manajemen itu harus melakukan langkah-langkah, upaya-upaya. Pada saat ini saya sampaikan bahwa manajemen tidak diam, tetapi manajemen berupaya keras untuk menambah, dan bersyukur sekali bahwa walaupun dalam jumlahnya sedikit ya, tetapi penambahan-penambahan itu tetap kami bisa upayakan. Bahkan pada hari-hari terakhir ini secara sadar dan secara spontan, mereka-mereka yang berada mungkin di institusi atau mungkin yayasan atau mungkin perorangan yang mungkin tidak merupakan background tenaga kesehatan atau orang-orang kesehatan berkeinginan untuk membantu. Ya. Ini adalah sesuatu hal yang sangat menggembirakan karena kelihatannya bahwa masalah COVID-19 di mana tenaga kesehatan merupakan tentara paling depan yang nantinya berhadapan dengan kasus ini, tetapi orang yang tidak juga notabene sebagai orang kesehatan melibatkan diri dan merasa terpanggil untuk melakukan upaya-upaya memberikan bantuan terhadap rumah sakit. Demikian. Satu kalimat yang saya simak, manajemen tidak diam. Bagaimana kiat tindak lanjut jika terdapat petugas kesehatan yang terpapar dengan sakit ini? Kami punya pedoman, kami punya protap, sebelum pun terjadi pandemi ini, bila mana ada tenaga kesehatan, terutama tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Kando, kami punya protap tersendiri untuk bagaimana melakukan tindakan-tindakan dan kemudian bagaimana upaya-upaya perlindungan, upaya-upaya untuk memberikan kontribusi, memberikan bantuan, kemudian bantuan ini jangan dipikir dalam konteks hanya membantu, tetapi manajemen dan seluruh komponen terlibat, involve di dalamnya, di dalam permasalahan yang muncul. Ya. Protap itu jelas ada, sehingga jangankan misalnya pandemi COVID-19, ya, teman-teman atau saudara-saudara kita, tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Kando, mengalami sesuatu yang berkaitan dengan pelayanannya, misalnya dia terjangkit dari pasien,
maka itu sekali lagi saya catat, itu menjadi tanggung jawab rumah sakit, tanggung jawab manajemen untuk bisa melakukan upaya-upaya pertolongan terhadap teman sejawat. Kalau toh misalnya terjadi juga hal yang demikian, saya tidak berharap seperti itu. Tetapi kalau misalnya terjadi, maka manajemen itu akan berada di garis depan dan kemudian terlibat bersama-sama untuk bagaimana mengatasi masalah yang terjadi tersebut. Ya, luar biasa Pak Dirut. Secara bersama manajemen tetapi juga tenaga kesehatan berada di garis terdepan dalam pelayanan melawan COVID-19. Ya, selanjutnya kita beralih ke Dr. Handri, ini terkait ODP dan PDP. Dan mungkin secara luas alurnya bagaimana bisa dijelaskan? Oke, terima kasih. Jadi dalam kasus COVID ini sangat dikenal luas dengan istilah-istilah ODP, PDP. Itu bisa saya jelaskan bahwa ODP itu disebut orang dalam pemantauan. Jadi orang dalam pemantauan ini itu kategorinya adalah seorang dengan keluhan ispa ringan, ada panas, ada demam ya, batuk atau flu, dan mempunyai riwayat perjalanan sebelum timbulnya gejala tersebut selama 14 hari ke daerah yang terjangkit, termasuk luar negeri dan sekarang ini sudah di dalam negeri. Nah, itu digolongkan sebagai ODP. ODP ini bisa perawatannya di rumah dengan isolasi rumah. Jadi isolasikan diri di rumah, tapi untuk protap yang ada di daerah kita, untuk ODP kalau datang ke rumah sakit Kando, kita pulangkan dengan edukasi bagaimana cara isolasi diri di rumah, dan kami memberikan nomor kontak ke call center COVID yang ada di Pemprov. Jadi ada tim dari Pemprov juga, sehingga itu menjadi tanggung jawab wilayah kesehatan itu sampai di puskesmas yang akan memantau untuk orang-orang dengan ODP yang isolasi rumah ini. Kemudian masuk pada PDP. PDP itu adalah pasien dalam pengawasan. Jadi pasien dalam pengawasan ini nantinya akan dirawat di rumah sakit, itu pasien yang kondisi ispa tadi dan sudah memiliki gejala pneumonia, sudah ada sesak, dan apalagi kalau sudah terkonfirmasi dengan foto ronsen dada. Jadi kita golongkan sebagai suatu PDP, tentu dengan riwayat tadi, riwayat perjalanan 14 hari sebelum timbulnya keluhan atau sakit ini, dan itu masuk untuk kriteria di perawatan di rumah sakit, termasuk kriteria untuk di rumah sakit Kando. Tapi juga ada istilah-istilah dengan probable, ada yang konfirmasi. Probable itu kalau hasil yang itu dia belum terkonfirmasi dengan jelas, dia hasil dari pemeriksaan labnya. Tapi yang sudah konfirmasi itu adalah pasien yang hasil laboratoriumnya sudah konfirmasi jelas apakah dia positif atau negatif. Itu yang sudah masuk pada kategori konfirmasi. Ya. Rumah sakit Kando tidak berjalan sendiri. Ada call center yang telah dibentuk oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait tadi yang Dr. Handri sampaikan. Bagaimana dengan SPO penanganan yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. R.T. Kando? Oke, SPO penanganan yang untuk di kita ada alur masuk pasien secara umum di Rumah Sakit Kando, itu pasien melalui IGD atau instalasi gawat darurat, melalui rawat jalan ataupun rujukan kasus ini secara khusus itu bisa masuk di ruang isolasi. Jadi kita ada metode-metode screening di setiap alur itu, baik di rawat jalan ada screening pasien yang berkunjung ke rawat jalan itu, ke poli-poli pemeriksaan itu ada screening untuk apakah ada pasien ini ada riwayat, ada sakit dan ada riwayat perjalanan. Kemudian kalau pasien masuk ke IGD itu ada mulai dari triase primer sampai triase sekunder, itu dilakukan screening sehingga pasien ini bisa terdeteksi kalau dia dicurigai dengan dengan makna dari COVID-19 ini, apakah dia masuk ODP atau PDP, itu sudah harus terdeteksi di depan di triase. Kalau dia ODP itu akan diberikan penyuluhan atau bekal untuk dia, karena golongkan ODP tentu akan kita pulangkan untuk rawat di rumah, isolasi rumah, tapi kita bekali dengan hal-hal seperti yang saya jelaskan tadi. Kita kasih nomor
nomor kontak untuk call center, dan pasien itu sendiri yang sudah datang kita akan data dia sendiri, namanya, alamatnya, nomor teleponnya, dan edukasi kalau ada keluhan, ada gejala yang lain timbul, apalagi kalau dia mulai rasa sesak, apa yang akan dia lakukan. Kemudian kalau kita sudah golongkan dari awal di triase itu ada menjurus ke PDP, kategori atau kriteria PDP, kita akan langsung masukkan dia ke isolasi IGD. Jadi di IGD ada ruang isolasi bertekanan negatif, dan di situ kita melakukan pemeriksaan lanjut itu sampai dengan foto toraks atau ronsen dada itu, sehingga langsung bisa dilihat ini pasien ini ada terbukti ada pneumonia atau tidak. Juga tentu ada pemeriksaan-pemeriksaan yang lain yang dilakukan oleh dokter, termasuk secara klinis itu bisa ditentukan dia ini ada gejala menjurus ke pneumonia atau tidak. Kemudian juga ada pemeriksaan laboratorium darah untuk menentukan jenis infeksinya bakterial, ada leukositosis atau dia suatu viral, ada leukopenia atau tidak. Kemudian kita juga menerima konsultasi rujukan baik dari dinas kesehatan maupun rumah sakit yang lain. Biasanya itu kami konfirmasi dengan data-data pasien melalui sistem rujukan terintegrasi atau rute. Itu kami minta data-data dari pasien itu, ketika konfirm dia ini ada PDP dengan gejala pneumonia dan data-datanya lengkap, kita akan arahkan dia langsung ke isolasi F yang merupakan ruangan isolasi untuk perawatan pasien-pasien yang COVID-19 PDP yang dengan pneumonia dan yang ada komorbid yang lain. Itu langsung kami arahkan ke isolasi F. Tentu setelah ada persetujuan dari dokter expert kami, dokter ahli yang menangani khusus untuk kasus-kasus ini. Iya, terkait yang disampaikan oleh Dr. Handri tentang SPO, bagaimana penanganan di triase, memang perlu adanya informasi dari pihak pasien maupun keluarga, apakah memang ada perjalanan sebelumnya di luar daerah terkait daerah yang terkonfirmasi COVID-19. Karena sangat disayangkan, bisa saja terjadi di Rumah Sakit Kando didapatkan temuan sudah dirawat gabung bersama di rawat inap. Mungkin bagaimana penanganan bila sangat disayangkan terjadi di ruangan rawat. Makanya itu keluhan-keluhan. Oke. Ya. Terima kasih. Itulah pentingnya screening di pintu awal di triase primer. Kita ada IGD itu ada triase primer dan sekunder. Jadi ada dua lapis untuk screening awal itu. Juga di rawat jalan itu ada sistem triasenya juga untuk screening. Sehingga dibutuhkan tentu kejujuran, keterbukaan dari pasien yang datang di Prof. Kando ini, karena memang sangat penting untuk riwayat perjalanannya berhubungan dengan masa inkubasi dari penyakit ini. Jadi yang ada panduan sekarang itu ada 14 hari dia maksimal untuk menimbulkan, mulai dari terpapar virus itu untuk sampai menimbulkan gejala. Iya. Tentu ada diperlukan keterbukaan dan kejujuran dari pasien sendiri. Dan yang terakhir, menyikapi hoax yang marak terjadi di medsos dan lain sebagainya, dan terkait itu pula bagaimana Pak Dirut menyikapi dan memberikan motivasi harapan yang terbaik untuk karyawan-karyawan yang ada di Rumah Sakit Kando. Terima kasih. Ini memang hal penting yang harus saya sampaikan kepada teman-teman tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Kando, bahwa COVID-19 adalah perang antara masalah kesehatan dengan tenaga kesehatan itu sendiri. Munculnya pandemi global Pak COVID-19 ini adalah perangnya orang kesehatan. Sehingga saya harus mengatakan yang ada di lini depan memang adalah orang kesehatan. Sehingga orang kesehatan tidak boleh menampilkan diri seakan-akan takut terhadap masalah itu. Kemudian berupaya untuk menarik diri menghindar dari perang ini. Kalau orang kesehatan pun sudah takut, apalagi masyarakat awam, apalagi masyarakat umum. Dan ini akan terlihat betul bahwa kita harus tampil sebagai pahlawan.
Jangan kemudian kita memposisikan diri sebagai pecundang. Tetapi yang saya sampaikan untuk teman-teman yang ada di Rumah Sakit Kando, jangan berperang juga untuk mati konyol. Artinya kita juga harus dilengkapi dengan senjata. Kalau tentara berperang tentu ada barangkali senjata genggam, mungkin ada senjata yang lebih berat lagi. Tetapi kalau orang kesehatan menghadapi COVID-19, senjatanya adalah pengetahuan pertama. Dan yang kedua adalah alat proteksi diri. Kemudian adalah yang ketiga, berupaya mengikuti standar operating procedure secara tepat, sehingga kita jangan sampai mati konyol. Intinya bahwa seperti yang sering saya sampaikan, kita kemudian jangan resah dan kemudian panik, sehingga kita sendiri sepertinya bingung untuk menghadapi ini. Teman-teman juga pada era digitalisasi sekarang, banyak sekali beredar hoax, banyak sekali beredar berita-berita. Tolong secara bijaksana kita melihat itu. Berita-berita yang memberikan support, yang memberikan kontribusi positif terhadap penanganan COVID-19, barangkali itu yang kita harus kita tunjang, kemudian bisa meng-share. Tapi berita-berita yang tidak jelas kebenarannya, sebaiknya kita jangan mengindahkan itu. Apalagi berita-berita yang menurunkan semangat, berita-berita yang nantinya melemahkan semangat kita. Itu sebaiknya jangan kita. Satu hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan, teman-teman yang ada di Rumah Sakit Kando, jangan sekali-sekali kemudian kita melakukan dokumentasi, kemudian meng-share apa yang menjadi rahasia dari pasien. Ya. Karena ada aturannya, ada undang-undangnya, bahwa begitu kita kemudian memblow up apa yang menjadi rahasia dari pasien, penyakitnya, namanya, alamatnya, itu bisa berdampak pada ranah hukum. Teman-teman juga kalau misalnya menerima hal-hal yang demikian, jangan disebarluaskan. Sekali lagi saya sampaikan, tetap semangat, tetap yakin bahwa Tuhan akan menolong kita semua, dan posisikan diri Anda sebagai seorang pahlawan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dir untuk apresiasi ini. Ingat, tetap waspada, jangan panik.